Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan keempat, yaitu di sini Ibu mengambil dua topik, yaitu penurunan tekanan uap larutan dan tekanan osmotik larutan. Nah, untuk teori daripada penurunan tekanan uap larutan dan tekanan osmotik larutan dapat kalian lihat di dalam LMS sekolah. Nah, di sini Ibu hanya ingin membahas tentang contoh-contoh soal daripada penurunan tekanan uap larutan dan tekanan osmotik larutan. Nah, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 1, di sini ada soal yang berbunyi seperti ini. Seorang penjual es keliling menambahkan 180 gram glukosa, MR-nya 180 dalam 500 ml air sebagai resep pembuatan minuman esnya. Hitunglah titik beku minimal es tersebut jika KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Nah, kita tahu ya, kalau untuk penurunan tekanan uap larutan itu rumusnya adalah delta TF adalah KF kali M atau KF kali massa MR kali 1000 dibagi P. Nah, di dalam soal ini apa saja yang kita ketahui? Yang pertama itu adalah massa glukosa yang kita beri simbol dengan M. Kemudian ada MR glukosa yaitu 180, yaitu ini MR-nya. Kemudian ada air sebagai pelarutnya sebanyak 500 ml. Ini kita beri simbol dengan P. Karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter, maka 500 ml sudah sama dengan 500 gram. Nah, sekarang yang ditanyalah hitunglah titik beku, berarti ini adalah TF. Nah, untuk mencari TF, kita tahu TF adalah T0F dikurangi delta TF. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam teori juga sudah tahu ya, T0F itu kalau untuk air nilainya adalah 0 derajat Celcius, nanti dikurangi delta TF. Nah, kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini KF-nya sudah ada, tinggal masukkan saja 1,86 kali massa 180 gram dibagi MR-nya dikali 1000 dibagi P. Berarti sama dengan 1 ini. Ini tadi adalah 500 ya. Ya, ini 2, ini 1 ya. 1,86 dikali 2 dapat 3,72 derajat Celcius. Di sini yang ditanyakan adalah TF. Maka TF-nya karena dia larutkan dalam air berarti T0F-nya itu adalah 0. Berarti 0 dikurangi 3,72 berarti min 3,72 derajat Celcius. Maka titik beku minimal untuk membekukan es tersebut adalah senilai negatif 3,72 derajat Celcius. Nah, kita lanjut dengan soal yang kedua. Di soal kedua ini masih kita memakai rumus yang sama, yaitu untuk penurunan titik beku ya. Delta TF KF kali M dibagi MR kali 1000 dibagi P. Nah, di soal ini apa saja yang diketahui? Ada MR dari cairan glikol, kemudian ada volume dari radiator, kemudian ini berarti P ya, berarti P-nya nanti 2,5 kg ya, setengah kilogram, atau kalau kamu jadikan gram 2500 gram. Nah, kemudian ini adalah TF-nya. Nah, TF, berarti kalau untuk TF-nya min 7,44, maka delta TF-nya adalah 7,44 derajat Celcius. Ya, dari mana datangnya itu sesuai dengan rumus kita tadi. TF adalah T0F dikurangi delta TF. Itu tinggal masukkan saja, maka akan didapatlah harga plus ya. Jadi dari min jadi dia plus 7,44 derajat Celcius. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Yang ditanya adalah apa? M, massa glikol yang dimasukkan untuk mendapatkan titik beku min 7,44. Jadi kita masukkan 7,44 sama dengan 1,86 kali massa dibagi 62 dikali 1000
dibagi 2500 ya. Sehingga 7,44 kali 62 kali 25 sama dengan 1,86 kali 10 dikali M. Sehingga nanti dapat M-nya adalah sebanyak 620 gram. Jadi untuk mendapatkan titik beku ya min 7,44 itu berapa sih yang glikol harus kita tambahkan itu, yaitu sebanyak 620 gram ya. Nah, kita lanjut lagi dengan soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini kita sudah masuk dengan tekanan osmotik larutan. Nah, seperti di dalam teori yang pada LMS, kalian tahu tekanan osmotik larutan itu memiliki rumus I. Tekanan osmotik larutan adalah M kali R kali T. M itu molaritas, ini adalah tetapan gas, sedangkan T itu suhu, tapi suhu di sini harus dalam derajat Kelvin. Artinya derajat Celcius ditambah 273. Nah, M itu molaritas. Molaritas itu massa per mR kali 1000 dibagi volume. Ya, ini dalam mililiter ya. Nah, kita masukkan M dibagi mR dikali 1000 dibagi D dikali R dikali T. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Di sini adalah 3,2 gram naftalen MR128 dilarutkan dalam benzen sehingga volume larutan 250 ml. Berapa sih tekanan osmotiknya? Nah, kita tahu apa saja. Ini adalah massa. Kemudian massa dari naftalen. Ini MR naftalen. Berarti yang ini nanti ini massanya. Sedangkan ini adalah volumenya. Ini harga R-nya, ini harga T-nya. Jadi kita tinggal masukkan saja 3,2 dibagi 128 kali 1000 dibagi 250 dikali 0,82. Ingat ya, T-nya ini nanti harus kita masukkan dalam derajat Kelvin. Nanti dapatnya adalah 300 derajat Kelvin. Jadi di sini kali 300. Nah, dapatlah nanti hasil akhirnya adalah senilai 2,4. Jadi kalau tekanan osmotik itu satuannya adalah atm ya. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 4. Terakhir. Nah, di sini kita lihat ada massa hemoglobin. Ya, kemudian ada kalimatnya seperti ini. Suatu larutan mengandung 65 gram hemoglobin dalam tiap liternya. Pada suhu yang sama, ingat di sini suhunya sama ya. Tekanan osmotik larutan tersebut 50 kali lebih rendah daripada tekanan osmotik larutan yang mengandung 3,9 gram benzen MR78 gram dalam tiap liternya. Tentukanlah massa molekul relatif hemoglobin tersebut R0,082 atm per mol per derajat Kelvin. Dalam tiap liternya ini kita anggap semuanya adalah 1 liter. Berarti jumlah volumenya sama, suhunya sama. Nah, dari soal ini yang kita dapatkan itu adalah tekanan osmotik hemoglobin itu 1/50 atau 50 kali lebih rendah daripada tekanan osmotik 3,9 gram benzen. Jadi kalau kita rumuskan secara matematika seperti ini. Pi hemoglobin ibu beri simbol dengan Hb itu sama dengan 1/50 pi benzena. Nah, kemudian kita masukkan rumus. Pi tadi MR kali T. Jadi M kali R kali T hemoglobin sama dengan 1/50 M kali R kali T benzena. Nah, sekarang kan R ini kan tetapannya sama. T juga sama. Sama, kita coret. Berarti tinggallah M. M itu tadi adalah massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Ini untuk Hb sama dengan 1/50 kali M per MR kali 1000
per volume. Ingat tadi volumenya tiap liternya berarti 1 liter. 1 liter berarti 1000 mililiter. Berarti ini 1000 bagi 1000. Jadi kalau kita masukkan M per MR kali 1000 per 1000, ini bagian hemoglobin, 1/50 M per MR kali 1000 per 1000. Nah ini, jadi nanti yang terakhirnya hanya tinggallah M per MR. Ini untuk HB sama dengan 1/50 M per MR. Ini yang benzena ya. Jadi benzena. Ini benzena. Nah, tinggal kita masukkan tadi hemoglobin itu 65 gram. Yang ditanya MR hemoglobinnya berapa? Sama dengan 1/50 kali yang benzenanya 3,9 dibagi MR-nya 78. 3,9 dibagi 78. Nah, kita tinggal masukkan rumus saja. Berarti MR sama dengan 65 kali 50 kali 78 dibagi 3,9 gram. Nanti adalah 65.000 gram per mol. Nah, seperti itu. Jadi, demikianlah soal kita untuk penurunan titik beku larutan dan tekanan osmotik larutan. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.